Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi bersama saya di channel Jagoan AC Mobil. Kali ini kita kedatangan Chevrolet Spin nih teman-teman. Nih nggak tahu ya tahun berapa, tapi ini keluarnya AC-nya panas. Keluarnya AC-nya panas ya. Terus juga katanya temperaturnya naik. Terus ada suara aneh di bagian mesin ya. Untuk kasus seperti ini sebenarnya kemarin juga sudah pernah menemui ya Chevrolet Spin. Mungkin tahunnya sama juga ya. Saya juga nggak begitu memperhatikan tahunnya, tapi kayaknya sih sama. Nah, jadi setelah tadi dianalisa, ternyata mobil ini tuh yang rusak atau yang error ini ternyata motor V-nya teman-teman. Nah, jadi mohon maaf ya kalau kita nggak sempet yang rekam pas bongkarnya itu gimana, tapi yang pasti bongkarnya ini nggak begitu sulit kok teman-teman. Jadi nggak perlu bongkar bumper, nggak perlu bongkar selang-selang yang lain, cuma kita itu melepas tangki reservoir sama tangki oli power steering. Udah itu aja, itu sudah bisa ya. Nah, cuma yang di cover kipasnya itu ada baut kecil dua, baut kasar ya, jadi baut plus lah, kasar kecil dua. Nah, seperti ini nih. Nah, itu dua biji, yang satu di sini dan yang satu nanti di bagian bawah ya. Jadi ini bongkarnya itu nggak sulit. Nanti kita rekam pas masangnya deh. Jadi antara masang dan bongkarnya itu nggak beda jauh ya. Cuma kalau bongkarnya itu sedikit terhalang selang ya, selang matic yang ke radiator ya. Nah, kebetulan ini mobilnya matic. Dulu kita dapat manual itu gampang ya teman-teman. Jadi nggak ada selang yang mengganggu untuk ditarik keluar. Nah, jadi kita cuma lepas reservoir radiator dan juga tangki power steering ya. Nah, cuma 4 baut aja teman-teman. Tambahan 2 baut lagi itu yang di bagian rumah kipasnya. Nah, jadi ini sebenarnya mudah ya teman-teman. Saya juga sempat lihat sih video di YouTube ya, sampai bongkar sampai bongkar bumper. Nah, itu juga saya nggak tahu deh. Padahal sebenarnya juga gampang kok. Nah, ini kipasnya nih teman-teman. Jadi kipasnya ini aneh ya, bentuknya itu beda sama kipas-kipas mobil Jepang, itu beda. Dia itu seperti gimana ya, seperti ada covernya sendiri ya. Jadi ini beda sama mobil-mobil yang lain. Terus juga ada seperti resistor ya, entah ini apa. Kalau menurut saya sih ini penstabil arus ya. Jadi fan ini, kipas ini tuh muternya nggak dadakan, maksudnya nggak kasar gitu, jadi dia halus. Nah, ini adalah resistor ya teman-teman. Jadi semacam dioda, tapi emang ini bentuknya aneh ya. Saya juga nggak tahu nama pastinya, tapi yang pasti ini sih penstabil arus. Dan ini sepertinya mobil sudah pernah ke bengkel luar yang nggak tahu, tapi ini bekasnya emang sudah mengelupas, sudah hampir putus ya teman-teman. Jadi sekalian tadi yang satu kabelnya kita putus. Nah, karena kita udah dapat info barangnya di supplier ready, kita langsung putus saja. Nah, bautnya, jadi baut fan-nya itu seperti ini nih. Nah, ini baut fan-nya itu ada 3 biji. Itu L ya teman-teman, L bintang ukuran, kalau nggak salah tuh L bintang ukuran 4. Ukuran 4, tapi kalau yang di yang di resistornya tadi itu beda. Nah, ini untuk memastikan kita jumper ya, kita jumper ke aki langsung, apakah kipas ini benar-benar udah
mati total apa emang masih mau hidup ya. Tapi katanya kemarin sempet hidup sih, itu kata pemiliknya, katanya sempet hidup. Dan mohon maaf juga tadi juga nggak sempet rekam pas di nasi nempel di mobilnya ya. Nah tapi yang pasti ini udah kita tes, udah kita jumper, ini mati teman-teman ya. Ini udah nggak ada nyala sedikit-sedikit pun nggak ada. Ini udah kita ketok-ketok juga nggak nyala. Nah jadi bener-bener nggak mau nyala ya teman-teman. Untuk tekanan tadi kita begitu mobil masuk kita sempat cek tekanan, kita nyalakan AC-nya dan ternyata tekanannya over ya. Jadi yang bikin kompresornya bunyi, sempat bunyi kasar, itu tekanannya over. Nah jadi kita nggak bisa nih nyimpulin ini freonnya kurang apa enggak ya, soalnya itu kita nyalain AC-nya kondensor langsung panas, itu tekanan high-nya itu langsung over teman-teman. Dan untuk mobil ini saya nggak tahu kenapa ya, tadi itu sempat telat ya, jadi dia mutusnya telat, jadi nggak kayak mobil-mobil pada umumnya dia sempat telat, makanya sampai kompresornya suaranya agak kasar ya. Nah ini dia nih penampakannya motor fan yang baru. Jadi kita sebelum pasang seperti biasa kita harus cocokkan ya teman-teman. Oh iya, ada yang unik nih. Jadi untuk baut fannya, baut kipasnya ini kebalik teman-teman muternya. Jadi ini murnya ini kalau kita mau ngencengin itu arahnya ke kiri. Nah kalau kita mau lepas ini arahnya ke kanan. Unik juga sih, ini mur 8 ya, ukuran 8. Ini unik sih, aneh. Nah pokoknya tadi kita juga sempat stres juga sih ya, waktu nyopotnya kita sempat salah sih, kita ngiranya ke kanan terus kita kasih WD dan ternyata kita putar ke kiri malah bisa. Oh iya, kalau untuk fan yang sudah seperti ini kita nggak recommended buat di repair ya, karena fan yang lama itu udah kosong ya teman-teman spoolnya, jadi percuma kita repair juga, jarak nggak lama juga pasti akan rusak lagi. Nah jadi modelnya seperti ini teman-teman ya, dia kayak ada tempatnya sendiri, kayak ada yang melindungi. Kalau mobil-mobil lain kan biasanya kipas ya udah nongol aja yang belakangnya. Nah ini enggak, ini yang belakangnya itu masih ada tutupnya ya, jadi dia itu kayak ada rumahnya gitu. Emang bener-bener spesial gitu loh. Nah jadi bener-bener emang nggak disaranin ya untuk repair yang spool sudah gosong, karena biaya repairnya itu nggak sebanding apabila nanti kita mengalami kerusakan fan lagi teman-teman. Bisa overhead, bisa AC-nya jebol, bisa pokoknya banyak deh. Kita harus pastikan ya sebelum masang kipas, kita harus benar-benar ukur apakah ketinggiannya sama dengan yang lama, apakah berbeda. Dan kalau kipasnya ori sih kita positive thinking ya, udah biasanya sih pasti sama ya teman-teman ya. Nah ini kebetulan sama ya, ini barangnya oke. Jadi langsung kita pasang ya teman-teman, langsung kita kencengin aja. Oh iya, untuk ngencenginnya nggak usah terlalu kenceng ya, nanti soalnya susah ini nyopotnya, soalnya ukuran untuk baut 8 itu udah ada sendiri ya, jadi kita nggak perlu sampai kenceng-kenceng, terlalu kenceng banget ini nggak perlu. Jangan lupa cek juga ya antara jarak space kipasnya sama rumah kipasnya ya, jangan sampai nanti jomplang ya jaraknya ya, antara yang kanan dengan yang kiri nanti berbeda atau atas dengan bawah berbeda, nanti kipasnya oleng teman-teman, jadi malah bahaya nanti ke radiatornya ya. Oke, ini udah masuk ya, jadi nggak seperti yang dibayangkan teman-teman. Saya berpikiran tadi ini malah sulit masuknya ya daripada keluarnya, ternyata enggak, ini malah lebih gampang masuknya daripada kita nyabutnya tadi ya. Cuma yang agak sulit itu cuma emang ada pipa matic ya, ada 2 pipa matic. Nah itu kelihatan ada 2 pipa matic, itu emang agak menghalangi kita ya dalam masang. Emang harus hati-hati, harus sabar, dan insya Allah semuanya pasti berjalan lancar teman-teman. Nah jangan lupa juga ini setelah semuanya terpasang dipasang lagi ya, bautnya jangan sampai keliru karena ini hampir sama ya. Nah ini sudah kita hidupkan teman-teman, sudah kita hidupkan dan fan-nya alhamdulillah semuanya
berhasil, semuanya oke ya, sesuai harapan. Dan tekanannya ternyata freonnya kurang teman-teman. Kita berpikiran juga kalau mobil ini mungkin fan-nya terbakar gara-gara dia muter terus ya, karena freonnya juga kurang. Tapi sudah kita cek vakum ternyata belum ada juga indikasi kebocoran ya. Jadi kita nggak berani nyimpulin bocor karena kurangnya juga nggak begitu banyak teman-teman. Bisa jadi ini mobil dari baru nggak pernah diservis AC, makanya namanya freon gas itu kan bisa aja nguap teman-teman ya. Tapi juga kalau banyak itu pasti bocor teman-teman ya. Dan untuk freon tadi kita ganti sekalian, kita sesuaikan tekanannya sesuai standarnya. Dan ini setelah kita coba jalan agak jauh ya, itu semuanya normal teman-teman. Jadi untuk suhu mesin aman, untuk AC-nya juga sudah aman, dingin ya. Kebetulan ini double blower ya, jadi depan belakang semuanya dingin. Untuk teman-teman yang ingin ganti fan ataupun mau servis AC model mobil seperti ini, harap hati-hati ya, karena kuncinya atau bautnya itu suka beda ya. Kadang-kadang ada yang muternya ke kiri, ada yang ke kanan. Pokoknya kita harus selalu teliti, selalu berhati-hati. Soalnya kalau kita teledor, mobil-mobil seperti ini nih akan rentan ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan video singkat ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya. Juga mohon doanya, mohon bantu di like dan juga di share juga untuk biar semakin bermanfaat, semakin menyebar luas. Dan untuk yang belum subscribe, mohon di subscribe. Apalah gunanya kita bikin video ya kalau nggak ada subscriber, itu nggak lengkap teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih udah mau menonton dan menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita hanya manusia biasa juga ya, nggak luput dari kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kita sehat selalu dan salam sukses selalu. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin sharing, diskusi ataupun mau request video, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi kita sama-sama berkembang, sama-sama jadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat buat semuanya. Sekali lagi terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.